Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Rahmatullah dengan NIM 2019 1050 1048 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa ilmu-ilmu kependudukan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu kependudukan, kedua ada demografi penduduk, dan ketiga yaitu geografi penduduk. Yang pertama yaitu ilmu kependudukan. Apa sih ilmu kependudukan itu? Kalian pasti akan bertanya tentang ilmu kependudukan itu apa dan apa sih gunanya dalam prodi perencanaan wilayah dan kota. Nah, ilmu kependudukan sendiri yaitu ilmu kependudukan merupakan suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk, terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau strukturnya. Atau ilmu kependudukan ini merupakan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial, dengan harapan dapat memecahkan pertanyaan dasar tentang bagaimana menambah pengertian atau pemahaman terhadap masyarakat melalui proses analisis kehidupan. Kependudukan ini sangat berkaitan dengan prodi perencanaan wilayah kota, di mana kependudukan merupakan suatu aspek dalam perkembangan suatu kota itu sendiri. Nah, di sini ada 3 variabel ilmu kependudukan, yaitu demografi kependudukan, studi kependudukan 1, dan studi kependudukan 2. Demografi kependudukan apa sih? Demografi kependudukan merupakan studi kependudukan yang berkaitan dengan angka. Contohnya yaitu komposisi umur penduduk di suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kelahiran di daerah tersebut. Misalnya, untuk penduduk perempuan, jika sebagian besar umur penduduk di suatu daerah adalah umur muda, misalnya 0-14 tahun dan 50 tahun ke atas, dan hanya sebagian kecil yang berumur reproduktif atau 15-49 tahun. Misalnya untuk pendudukan perempuan, maka fertilitas yang akan terjadi di daerah tersebut akan rendah. Demikian sebaliknya. Di sisi lain, jika tingkat kelahiran tinggi di wilayah tertentu, maka komposisi penduduk di wilayah yang bersangkutan akan semakin tinggi juga. Dan yang kedua yaitu yang studi kependudukan 1. Studi kependudukan 1 merupakan suatu studi kependudukan yang berasal dari variabel dependen dan variabel independen, di mana variabel independen berasal dari variabel non-demografis dan variabel dependen adalah variabel demografis. Contohnya yaitu pada variabel sosial. Pendidikan, terutama pendidikan perempuan, akan mempengaruhi tingkat fertilitas dari perempuan yang bersangkutan, di mana semakin tinggi pendidikan perempuan, maka semakin sedikit jumlah anak yang dimiliki. Demikian sebaliknya, semakin rendahnya pendidikan perempuan, maka semakin banyak jumlah anak yang dimiliki oleh perempuan tersebut. Sehingga semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin lama waktu akan dibutuhkan oleh perempuan untuk bersekolah, sehingga semakin pendek masa reproduktifnya yang menurunkan jumlah anak yang dimiliki. Demikian sebaliknya, itu merupakan salah satu aspek dalam perkembangan kependudukan. Dan yang ketiga yaitu studi kependudukan 2. Studi kependudukan 2 merupakan studi kependudukan di mana variabel demografis mempengaruhi variabel non-demografis. Maksudnya bagaimana? Maksud dari variabel demografis mempengaruhi variabel non-demografis yaitu ketika tingkat kelahiran di suatu daerah dapat mempengaruhi kebutuhan pangan di daerah yang bersangkutan. Nah, karena kelahiran yang akan semakin banyak, maka kebutuhan akan pangan di daerah tersebut akan semakin meningkat juga. Jika kelahiran tinggi, maka kebutuhan pangan akan meningkat. Demikian pula sebaliknya, jika semakin rendah, maka kebutuhan lainnya akan rendah juga. Selain itu, migrasi masuk yang tinggi ke suatu daerah dan daerah yang bersangkutan tidak dapat menyediakan kesempatan kerja yang memadai, maka dapat menyebabkan kemiskinan meningkat di daerah yang bersangkutan. Kriminalitas, kondisi perumahan yang kumuh juga dapat terpengaruh karena hal tersebut. Nah, tujuan mempelajari ilmu kependudukan yaitu ada tujuan education dan juga experience, di mana yang pertama dalam tujuan education yaitu mempelajari dan memahami kuantitas penduduk di suatu wilayah
Dan yang kedua, mempelajari dan memahami perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah. Dan yang ketiga, yaitu mempelajari dan memahami cara menghitung tingkat pertumbuhan penduduk. Dan yang keempat, mempelajari dan memahami perkembangan tingkat penduduk dari waktu ke waktu. Dan untuk experience, yaitu mempelajari dan memahami perkembangan penduduk di suatu wilayah. Dan yang kedua, mempelajari dan memahami penyebab perkembangan penduduk. Dan yang ketiga, mempelajari dan memahami komposisi atau distribusi penduduk di suatu wilayah. Dan yang ketiga dan yang keempat yaitu mempelajari dan memahami persebaran penduduk menurut wilayah. Selain itu ada juga dari sisi edukasi, yaitu mempelajari dan memahami hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Dan yang terakhir, mempelajari dan memahami keterkaitan antara variabel demografi dengan variabel lainnya. Dan experience, yaitu mempelajari dan memahami perkembangan dan kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah. Dan yang terakhir, mempelajari dan memahami pertumbuhan penduduk pada masa yang akan datang dan berbagai kemungkinan konsekuensinya yang akan terjadi di suatu kota tersebut. Dan yang kedua yaitu demografi kependudukan. Apa sih demografi kependudukan itu? Ada beberapa pengertian tentang demografi kependudukan dari pendapat para ahli. Yang pertama yaitu definisi demografi berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary. Adalah ilmu kependudukan ini merupakan ilmu sains yang mempelajari penduduk di suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur, atau komposisi penduduk dan perkembangan atau perubahannya. Komposisi itu seperti apa sih? Komposisi itu seperti jumlah laki-laki, jumlah perempuan, lalu jumlah yang produktif, jumlah yang tidak produktif, dan jumlah angka kematian dan angka kelahiran. Dan yang kedua yaitu penjelasan dari Philip M. Hauser dan juga dari Durkheim yang menyebutkan bahwa demografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahannya. Dan sebab-sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena fertilitas, mortalitas atau kematian, gerak teritorial atau migrasi, dan mobilitas sosial atau perubahan status. Fertilitas di sini yaitu berupa kelahiran masyarakat atau kelahiran seseorang. Dan pengertian yang ketiga yaitu dari Mantra yang menyebutkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Nah, ada 3 teori tentang demografi kependudukan. Yang pertama yaitu aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Aliran Malthusian sendiri yaitu aliran yang dipelopori oleh Thomas Malthus, yaitu seorang pendeta Inggris. Malthus menyatakan bahwa penduduk seperti juga tumbuhan dan binatang, apabila tidak ada pembatasannya, akan mudah berkembang biak dan memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi ini dengan cepat. Karena itu, menurut Malthus, pembatasan tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu preventive checks dan juga positive checks. Preventive checks adalah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran, sedangkan positive check adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian. Dan yang kedua yaitu ada aliran Neo-Malthusians, adalah kelompok yang menyokong aliran Malthus, tetapi di sini kelompok Neo-Malthusian itu lebih radikal. Aliran ini menganjurkan penggunaan cara preventive checks seperti penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah penduduk dan pertumbuhan penduduk. Dan yang kedua yaitu ada aliran Marxis. Aliran Marxis ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Aliran ini tidak sependapat dengan aliran Malthus bahwa manusia akan mengalami kekurangan bahan pangan jika tidak dilakukan pembatasan terhadap pertumbuhan penduduk. Menurut Marx, tekanan dalam suatu negara bukanlah bahan pangan, tetapi tekanan kesempatan kerja. Ia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, tentu akan semakin tinggi produksi yang dihasilkan sehingga tidak perlu diadakan pembatasan pertumbuhan penduduk. Nah, teori ini sangat bertentangan dengan teori dari Malthus, di mana teori Malthus berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk ini perlu untuk dibatasi dengan beberapa cara, yaitu yang tadi saya sudah sebutkan, positive check dan juga preventive check. Dan yang ketiga yaitu beberapa teori kependudukan mutakhir.
Teori ini dapat dibagi menjadi dua kelompok sendiri, karena teori kependudukan mutakhir ini ada beberapa inti di dalamnya, yaitu teori fisiologi dan sosial ekonomi, dan yang kedua teori teknologi. Teori fisiologi dan sosial ekonomi dikembangkan oleh John Stuart Mill, Arsène Dumont, Emile Durkheim, Michael Thomas Sadler, dan juga Doubleday. Kalian bisa mencarinya tentang teori fisiologi dan sosial ekonomi di platform pembelajaran kalian. Dan yang kedua yaitu teori teknologi. Teori teknologi sendiri sedikit saya akan jelaskan, yaitu teori teknologi itu sendiri memiliki anggapan bahwa manusia dengan ilmu pengetahuannya itu dapat melipat gandakan produksi pertanian. Mereka mampu mengubah kembali barang-barang yang sudah habis dipakai sampai akhirnya dunia ketiga mengakhiri masa transisi demografinya. Sehingga teknologi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan pertumbuhan penduduk. Sehingga perlu adanya pengaturan dalam teknologi agar tidak menyebabkan peledakan jumlah pertumbuhan penduduk. Nah, ada beberapa manfaat mempelajari demografi pendudukan, yaitu ada edukasi dan juga experience. Edukasi yaitu tentang mempelajari jumlah komposisi dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu, dan juga mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Dan untuk experience sendiri yaitu menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang kan seperti apa. Sedangkan yang kedua atau yang terakhir yaitu mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan juga keamanan yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dan juga angka kelahiran dan juga kematian. Dan yang ketiga yaitu geografi kependudukan. Geografi kependudukan sendiri yaitu ada beberapa pengertian. Salah satunya yaitu geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang perbedaan dan persamaan aktivitas manusia, di mana dalam ruang sebagai hasil dan interaksi antar manusia dalam memanfaatkan lingkungan. Geografi sendiri itu menggunakan 3 pendekatan dalam mengkaji fenomena kependudukan itu sendiri, yaitu spatial approach, ecological approach, dan regional complex. Melalui 3 pendekatan tersebut dapat menjelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas. Sedangkan demografi, subkajian geografi penduduk, merupakan ilmu yang mempelajari perihal kependudukan. Para ahli geografi penduduk atau demografi banyak menggunakan data-data sensus, survei, serta catatan kelahiran dan kematian untuk membentuk angka-angka rasio serta statistik lainnya dan dianalisa dengan berdasarkan pada beberapa pendekatan geografi. Sehingga di sini dapat jelas tentang geografi kependudukan berdasarkan dengan beberapa variabel-variabel yang telah dicek atau dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sensus, survei, dan juga catatan kelahiran dan kematian itu tadi. Lalu untuk ruang lingkup geografi yaitu ilmu geografi penduduk yang memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, dan mengidentifikasi perbedaan serta persamaan suatu persoalan aktivitas manusia dalam pada suatu ruang atau wilayah. Seperti halnya cabang ilmu geografi yang lain, geografi penduduk sendiri biasanya memiliki bahan kajian atau objek material khusus. Nah, yaitu biasanya yang dicek yaitu suatu migrasi kependudukan, mobilitas. Lalu komposisi penduduk, di mana itu ada komposisi penduduk laki atau perempuan, produktif dan tidak produktif. Lalu pertumbuhan penduduk, yaitu yang berkaitan erat dengan angka kematian, angka kelahiran, dan distribusi penduduk atau migrasi penduduk. Serta di sini sudah ada mortalitas, mortalitas yaitu kelahiran dan kematian, proyeksi penduduk, dan juga ketata kerjaan. Nah, ini merupakan sumber data dalam pencarian geografi penduduk, yaitu yang pertama yaitu sensus penduduk. Apa sih sensus penduduk sendiri? Sensus merupakan penghitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan sebagainya yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya itu dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi.
dalam jangka waktu tertentu, dilakukan secara serentak dan bersifat menyeluruh dalam suatu batas negara untuk kepentingan demografi negara yang bersangkutan. Biasanya data-data yang telah diperoleh dalam sensus ini akan digunakan untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Hal tersebut sangat berperan penting guna mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan baik di bidang kependudukan, sosial, budaya, dan tenaga kerja. Ada beberapa fungsi dari sensus penduduk, yaitu yang pertama, mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, lalu mengetahui pertumbuhan penduduk, persebaran dan kepadatan penduduk, serta mengetahui komposisi penduduk dan mengetahui besarnya urbanisasi dalam suatu pendudukan. Dan yang kedua yaitu sumber data dalam geografi kependudukan. Yang pertama yaitu survei, dan yang kedua yaitu survei penduduk. Survei penduduk adalah cara pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pencacahan sampel dari suatu populasi untuk memperkirakan karakteristik apa atau objek apa pada saat tertentu, yang dilakukan dengan cara sampling terhadap sekelompok penduduk yang dianggap wakil dari seluruh populasi untuk memperoleh keterangan yang bersifat khusus dan lebih terperinci. Survei penduduk ini ada beberapa caranya. Biasanya itu menggunakan survei langsung ataupun menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat yang ada di wilayah tersebut, sehingga kita dapat memberikan kesimpulan bahwa apa sih variabel penting yang ada dalam pendudukan di daerah tersebut. Dan yang terakhir yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk yaitu mencatatkan secara terus-menerus mengenai peristiwa-peristiwa kehidupan dalam populasi seperti kelahiran, kematian, migrasi, pernikahan, perceraian, dan adopsi anak. Ini sangat berkaitan dengan perkembangan atau pertumbuhan suatu kependudukan, di mana itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Dan ini sangat erat kaitannya dengan prodi perencanaan wilayah dan kota. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan tentang tiga aspek, yaitu ilmu pendudukan, demografi penduduk, dan juga geografi penduduk, di mana ketiga hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan, di mana dari pengertian saja sudah berbeda, dan persamaannya yaitu di ketiga ilmu tersebut yaitu memiliki cara yang sama dalam menjelaskan tentang perkembangan penduduk, di mana setiap aspek tersebut memiliki dampak positif dalam pembangunan suatu daerah, di mana dilihat dari sektor kependudukan. Ketiga aspek tersebut berkaitan erat dengan kependudukan dan juga berkaitan dengan kematian dan juga kelahiran di daerah tersebut. Dan ketiga aspek tersebut merupakan suatu aspek penting dalam perkembangan suatu daerah, dan juga aspek yang dikaji dan diperinci lagi dalam pembangunan suatu daerah. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.